Siangnya, Reva mengendarai sepeda listriknya ke farmasi Su untuk menjemput Nara, kemudian langsung pergi ke Planet Food. Beberapa pemegang saham perusahaan juga memesan meja untuk merayakannya di sini. Siang tadi, mereka telah mengundang Reva untuk makan malam di sini. Begitu masuk ke dalam ruang VIP, tampak para pemegang saham yang sedang duduk-duduk di sini. Wajah semua orang tampak berseri. Kali ini, mereka semua telah memilih untuk percaya kepada Reva. Mereka semua telah menginvestasikan sejumlah uang kepadanya. Dan hasilnya, kota Carson meraih kemenangan besar, sehingga uang yang mereka investasikan itu berlipat ganda. Meskipun hanya sumber daya medis, tetapi di tangan beberapa orang, sumber daya medis ini setara dengan uang. Tuan Lee, Direktur Su, akhirnya kalian berdua datang juga. Cepat, persilahkan duduk. Beberapa pemegang saham itu mempersilahkan Reva dan Nara untuk duduk dan menyambut mereka dengan hangat. Tidak lama kemudian, makanan dan anggur pun berdatangan. Semua orang bersulang dengan Reva untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Aset orang-orang ini juga biasa-biasa saja. Yang terkaya di antara mereka adalah si tua Geni. Asetnya ada sekitar 1 hingga 2 miliar. Tetapi kali ini dia telah menginvestasikan 10 juta lebih dan dalam sekejap telah bertambah beberapa kali lipat. Total keuntungan yang didapatkannya sekitar 7 hingga 8 juta dolar yang hampir menyamai total aset investasinya. Sedangkan orang-orang lainnya ada yang langsung menggandakan aset mereka. Semua orang merasa sangat senang dan merasa sangat berterima kasih kepada Reva. Ini tidak perlu dikatakan lagi, kan? Setelah makan sebentar, kemudian sambil tersenyum, si tua Geni berkata, "Tuan Lee, semua ini berkatmu. Akhirnya aku mengerti bahwa Tuan Lee adalah orang yang benar-benar hebat. Aku, Geni, telah memutuskan bahwa tidak peduli investasi apapun yang Tuan Lee adakan di kemudian hari, aku pasti akan mengikutinya. Dan hal apapun yang kau perlukan di kemudian hari, Tuan Lee, kau hanya perlu mengucapkannya. Lelaki tua ini akan membantumu dengan sekuat tenagaku, meskipun itu berarti aku harus menjual rumah dan asetku." Satu demi satu, orang yang ada di sana juga ikut menganggukkan kepalanya. "Iya, Tuan Lee, tidak peduli apapun yang kau lakukan di kemudian hari, asalkan kau memerlukan bantuan kami, silahkan katakan saja." Reva tertawa dan mengangguk. "Saudara-saudaraku semuanya, seharusnya aku yang berterima kasih atas dukungan kalian. Kalau pada saat yang kritis itu kalian tidak mendukung aku, takutnya masalah yang dihadapi perusahaan farmasi Su kali ini pasti akan membuat aku sakit kepala. Jadi, aku akan bersulang dengan anggur ini sebagai tanda hormatku kepada kalian semua." Lalu Reva mengangkat gelas anggurnya dan meminumnya sampai habis. Semua orang mengikutinya dan bersulang dengan gelas anggur mereka. Nara juga ikut menyesapnya. Sejujurnya, orang-orang seperti si tua Geni memang telah banyak membantu mereka kali ini. Pada saat itu, perusahaan sedang menghadapi masalah dan krisis terbesar. Semua proyek yang telah ditandatangani telah dikembalikan, dan para pemegang saham itu pun mempertanyakan kemampuan Reva dan Nara. Mereka semua meminta Nara untuk undur diri dan menyerahkan kekuasaannya. Kalau bukan karena si tua Geni dan yang lainnya tetap mendukung Nara waktu itu, dikhawatirkan situasinya pasti tidak akan terkendali saat itu. Para dewan direksi pasti akan bergabung untuk membuat Nara mundur. Karena itu, di dalam hati Reva dan Nara sebenarnya mereka sangat berterima kasih
kepada si tua Geni dan yang lainnya. Setelah makan-makan sebentar, lalu salah satu dari mereka tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oh iya, Tuan Lee, Direktur Su, tadi pagi Edgar menelpon aku. Dia bertanya apakah dia masih dapat memperbarui kontraknya dengan perusahaan kita." "Tuan Lee, Direktur Su, aku langsung memutuskan untuk menolaknya tanpa persetujuan darimu. Edgar ini adalah mantan klien perusahaan farmasi Su. Saat keluarga Regata ingin memusnahkan perusahaan farmasi Su, pada waktu itu Edgar termakan omongan mereka. Dia langsung memutuskan semua kerjasamanya dengan perusahaan farmasi Su. Dan atas masalah ini, kedua belah pihak telah ribut hingga ke pengadilan. Sekarang, sebagian besar perusahaan yang pada waktu itu perusahaan farmasi Su menghadapi masa kritis dan ingin memutuskan hubungan kerjasama dengan mereka telah pergi menghadap ke pengadilan. Hanya tersisa beberapa dari mereka yang masih memiliki sedikit hati nurani, sehingga tidak sampai ke tahap itu." Reva tertawa. "Kau telah melakukan hal yang benar. Orang seperti ini tidak bekerja sama dengannya juga tidak apa-apa. Kali ini Kota Carson telah mendapatkan banyak sumber daya medis. Bisnis perusahaan farmasi Su tidak lagi hanya terbatas pada Provinsi Yama, tetapi juga akan masuk ke seluruh 6 provinsi selatan itu. Saudara-saudaraku semuanya, aku jamin dalam 3 hari ke depan, bisnis farmasi Su pasti akan berlipat ganda dari sebelumnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menepati janjinya tidak perlu diajak bekerja sama kembali." Ucapan Reva itu membuat semua orang gembira. Harus diketahui bahwa bisnis perusahaan farmasi Su sebelumnya telah melampaui 3 miliar dolar Amerika. Jika itu digandakan, berarti setidaknya akan menjadi 6 miliar. Dengan bertambahnya begitu banyak bisnis, perusahaan farmasi Su pasti akan menghasilkan banyak uang. Sebagai pemegang saham perusahaan farmasi Su, aset mereka pasti akan meningkat pesat. Si tua Geni berkata dengan penuh semangat, "Aku sudah bilang tadi, ikuti Tuan Lee, pasti benar itu. Saudara-saudaraku, sekarang kalian sudah percaya kan? Hahaha, si Edgar bajingan itu, dasar brengsek, rugi aku sudah mengenalnya selama 20 tahun lebih. Pada saat itu, ketika dia ingin membatalkan pesanannya, aku sudah pergi berbicara dan minum dengannya 2 kali hingga aku muntah. Tetapi si bajingan itu tetap saja bersikeras untuk membatalkannya. Dan sekarang, saat perusahaan farmasi Su tidak memerlukan pesanannya lagi, dia malah kembali untuk memohon kepada kita. Hehehe, kau bilang sama si bajingan itu, jangan mimpi. Farmasi Su tidak akan pernah bekerja sama lagi dengannya." Semua orang mengangguk. Mereka semua merasa sangat puas dan senang, seolah-olah dendam mereka telah terbalaskan. Reva tertawa. Kali ini bukan masalah dia mau bekerja sama dengan kita atau tidak lagi. Perusahaan Edgar hanya ada di kota Carson. Kali ini Kenji lah yang sepenuhnya mengendalikan sumber daya medis di kota Carson. Kalau Edgar tidak bisa bekerja sama dengan kita, berarti dia juga akan kehilangan koneksi kerjasamanya dengan yang lainnya. Masalah yang harus dihadapi sekarang adalah kapan perusahaannya akan bangkrut. Semua orang langsung terkejut. Yang benar saja, Edgar hanya menjual obat-obatan di farmasinya. Masa ini juga terpengaruh? Reva mengangguk. Kenji ingin membuat SIM Group menjadi lebih besar lagi. Selanjutnya, dia akan mengatur ulang seluruh industri medis kota Carson. Beberapa perusahaan yang tidak kompetitif akan ditendang olehnya. Kalau menuruti metode Kenji kali ini, tidak banyak perusahaan medis di kota Carson
yang dapat melanjutkan saling menatap dan merasa terkejut. Semua orang si tua Geni tiba-tiba berkata dengan gembira, "Kalau begitu, ini berarti perusahaan Farmasisu kita ini akan berkembang lebih besar lagi. Kenji memiliki saham di perusahaan kita. Jika dia semakin besar dan kuat, maka bisnis yang akan dilakukan di perusahaan kita pasti akan semakin banyak juga. Saudara-saudaraku, persis seperti apa yang dikatakan Tuan Li tadi, aset kita akan berlipat ganda." Semua orang langsung merasa sangat senang lagi. Ada banyak keuntungan. Siapa yang tidak senang? Nara juga tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kemenangan Reva kali ini akan memberikan banyak keuntungan. Saat semua orang sedang makan dengan gembira, tiba-tiba pintu terbuka dan Tiger masuk dengan membungkukkan badannya. "Tuan Li, Direktur Su, dan saudara-saudaraku semuanya, maaf aku datang terlambat. Aku akan menghukum diriku dengan minum 3 gelas anggur." Perangai Tiger sangat lugas. Dia langsung minum 3 gelas anggur lalu duduk di tengah orang yang sedang tertawa. Setelah makan beberapa suap lalu Tiger langsung berkata, "Tuan Direktur Su, aku baru saja datang dari tempat kakakku. Sebenarnya dia ingin mengundang kalian makan malam, tetapi dia terlalu sibuk sekarang. Dia sedang memiliki banyak hal yang perlu dibicarakan dengan kelima provinsi lainnya. Jadi, untuk sementara, dia tidak bisa kemana-mana. Namun, dia memintaku datang untuk memberitahumu. Untuk investasi semua orang kali ini, dia telah memikirkan 2 cara untuk membalasnya." Semua orang langsung meletakkan cangkir mereka dan fokus kepadanya. Tiger melirik Reva. Reva mengangguk dan memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan. Lalu Tiger segera berkata, "Cara yang pertama adalah kalian semua bisa langsung menjual sumber daya medis di tangan kalian, dan kakakku akan membeli sumber daya medis ini dengan harga 7 kali lipat dari harga investasi kalian. Dengan kata lain, kalau kalian berinvestasi 10 juta, berarti kalian bisa mendapatkan 70 juta. Mendengar ini, semua orang langsung merasa sangat gembira. Mereka semua menghitung berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan kalau dijual. Lalu Tiger melanjutkan, "Cara yang kedua, kalian boleh memilih untuk tidak menjual, tetapi bisa memilih untuk bekerja sama dengan kakakku. Tempatkan dana investasi kalian kepada kakakku sebagai modal investasi. Dalam waktu 1 tahun, kalian dapat melipat gandakan uang kalian. Artinya, setelah 1 tahun, kalian bisa mendapatkan keuntungan setidaknya 14 kali lipat dari investasi kalian. Misalnya, kalian berinvestasi 10 juta, berarti pengembaliannya adalah 140 juta. Cara yang kedua itu langsung mengejutkan semua orang. Setelah hening beberapa saat, lalu si tua Geni adalah orang pertama yang berbicara. "Kalau begitu, aku pasti akan memilih cara yang kedua. Acara pertemuan pertukaran medis ini diadakan setahun sekali. Tahun ini, sumber daya medis dikelola oleh Direktur SIM. Ini sudah pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Direktur SIM akan mengajak kita menjadi kaya. Hanya orang bodoh yang akan memilih cara yang pertama." Para pemegang saham yang lainnya juga menyatakan keinginan mereka bahwa mereka juga akan memilih cara yang kedua. Orang-orang ini telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun. Mereka semua sangat berpengalaman dan pandai. Mereka sangat paham bahwa biasanya Kenji pasti akan langsung memberi mereka semua uang untuk menyingkir. Dan kali ini Kenji bisa memberikan pilihan kedua kepada mereka. Karena bentuk terima kasihnya, jadi dia baru bersedia untuk mengajak mereka semua mendapatkan keuntungan. Kesempatan seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang. Tentu saja, semua orang bahkan merasa lebih berterima kasih lagi kepada Reva. Kenji bersedia memberi kesempatan kepada mereka itu juga pasti berkat Reva.
Tiger tersenyum dan mengangguk. Ini sesuai dengan yang dibayangkannya. Kali ini Tiger juga mendapatkan banyak keuntungan. Setelah menginvestasikan hampir 1 miliar, lalu jika dia melanjutkan investasinya kepada Kenji, maka kurang lebih dalam waktu setahun uang itu pasti akan berubah menjadi 10 miliar. Harapan terbesar Tiger dalam hidup ini adalah bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10 miliar dolar Amerika. Dia tidak menyangka dengan hanya mengikuti Reva selama beberapa waktu saja, harapannya dapat lebih awal tercapai. Sekarang Tiger benar-benar sangat menghormati dan menghargai Reva. Makan malam itu dilewati dengan hati senang dan gembira, dan pada akhirnya si tua Geni dan yang lainnya kemudian saling menatap. Lalu si tua Geni mengeluarkan sebuah portofolio dan menyerahkannya kepada Reva dengan kedua tangannya. Tuan Lee, terima kasih banyak atas masalah ini. Aku tahu sebenarnya apapun yang kami berikan kepadamu juga tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepadamu. Tetapi kami juga tidak tahu harus bagaimana mengucapkan rasa terima kasih kami. Jadi kami semua memutuskan untuk memberi sedikit hadiah untukmu. Apapun yang terjadi, kau harus menerima hadiah ini. Reva terkejut. Ah, apa itu? Nara juga menghampiri dan mengambil portofolio itu dengan rasa penasaran. Saat membukanya, dia melihat ada banyak kunci dan sebuah buku di dalamnya. Reva langsung tercengang. Sertifikat properti. Kalian ini, si tua Geni langsung tersenyum dan berkata, Tuan Lee, ini hanya sedikit dari ketulusan kami. Masing-masing kami mengeluarkan 5 juta dolar untuk membeli villa di Rose Garden untukmu. Tentu saja rumah ini tidak terlalu berharga, tetapi villa di Rose Garden relatif dekat dengan perusahaan kita. Sehingga nantinya jika Direktur Su ingin pulang untuk beristirahat, di sekitar sini juga ada tempat yang nyaman baginya untuk beristirahat. Mata Nara langsung membelalak lebar. Rumah ini harganya sekitar 50 juta dolar. Rumah di Rose Garden itu adalah impian Nara. Dia sama sekali tidak menyangka impiannya akan terwujud dengan begitu cepat. Tetapi dengan cepat dia mengibaskan tangannya. Paman Geni dan beberapa paman lainnya. Hadiah yang kalian berikan ini terlalu berharga. Kami tidak dapat menerimanya. Si tua Geni langsung berkata, Direktur Su, jangan sungkan. Itu hanya masalah sepele. Dibandingkan dengan keuntungan yang diberikan Tuan Lee kepada kami, itu hanya seperti setetes air di ember. Tidak ada apa-apanya. Para pemegang saham lainnya pun mengangguk dan berkata, ya, Tuan Lee, Direktur Su, bagaimanapun juga kalian harus menerimanya. Kami benar-benar tidak tahu harus memberikan hadiah apa kepada kalian. Jadi, sedikit ketulusan hati dari kami ini harus kalian terima. Kalau tidak, kami juga tidak berani bertemu dengan kalian lagi di kemudian hari. Beberapa pemegang saham lainnya turut mengangguk dan ekspresi mereka semua juga sangat tulus. Nara merasa tidak berdaya. Sepertinya mau tidak mau dia tetap harus menerimanya. Reva tersenyum lalu menyerahkan portofolionya kepada Nara. Baiklah, karena beberapa paman telah menyatakan ketulusan mereka, maka kalau kau menolaknya lagi malah akan membuat mereka malu. Paman-paman di sini semuanya, terima kasih. Beberapa pemegang saham itu langsung berkata, Tuan Lee, seharusnya kami yang mengucapkan terima kasih. Nara menggenggam portofolio itu dengan penuh haru. Ini adalah rumah impiannya. Akhirnya, dia dan Reva memiliki rumah sendiri. Setelah selesai makan, Nara langsung mengajak Reva ke Rose Garden. Dia ingin melihat rumah barunya. Tiger sendiri yang mengantarkan mereka.
Apalagi dia juga memiliki banyak rumah di dalamnya sehingga sangat mengenal daerah itu. Selama perjalanan, Tiger memperkenalkan situasi rumahnya. Si tua Geni dan yang lainnya benar-benar sangat tulus. Mereka membeli villa termahal di sini dengan harga 50 juta dolar lebih. Villa itu terletak di lokasi terbaik dari seluruh Rose Garden. Ada di dekat tepi danau utama. Luas rumahnya sekitar 700 meter persegi dan halaman luarnya sekitar 600 meter persegi. Dan fasilitas utama dari rumah ini memiliki 2 kolam renang, yang satu terletak di dalam ruangan dan yang satu lagi terletak di luar ruangan. Ditambah lagi dengan dekorasi di dalamnya yang tampak sangat mewah di setiap ruangannya. Dari ruangan game, di lantai bawah kamar tidur, ruang baca, dan kamar bayi di lantai atas, semuanya didekor dengan indah. Bahkan ruang pengasuh di lantai pertama juga jauh lebih besar dan lebih indah daripada kamar tidur utama di rumah Nara yang sebelumnya. Si tua Geni dan yang lainnya juga sangat perhatian. Semua perabotan telah dibeli dan dilengkapi dengan perabotan terbaik. Dengan kata lain, Reva dan yang lainnya bisa langsung tinggal di rumah ini sekarang. Nara berlari ke atas dan ke bawah beberapa kali. Dia tampak begitu bahagia seperti anak kecil. Reva tetap tampak tenang. Rumahnya yang ada di Taman Dragon Lake sudah pasti dapat mengalahkan rumah ini dalam hitungan detik. Tetapi Reina yang masih dalam keadaan koma berada di Villa Dragon Lake itu, Reva belum ingin membawa Nara ke sana. Karena itu, rumah ini merupakan solusi yang terbaik untuk Reva. Setidaknya, Nara tidak perlu tinggal di perusahaan lagi di kemudian hari. Tepat ketika dia baru saja duduk di ruang tamu, ponsel Reva tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa yang menelpon adalah Alina. Nara langsung berkata, "Mamaku pasti akan bertanya mengenai uang yang kau minta kepada Kenji. Seperti yang kita diskusikan semalam, kau katakan saja pada kau sudah pergi ke sana dan Kenji ingin mendirikan sebuah perusahaan untukmu. Begitu saja, oke?" Reva mengangguk dan menjawab ponselnya. Pada awalnya, Alina mengobrol lalu kemudian masuk ke dalam topik utamanya. Dia bertanya kepada Reva apakah dia sudah pergi mencari Kenji untuk meminta uang. Reva mengikuti jawaban yang diajarkan Nara itu dan Alina langsung terperangah. Setelah beberapa saat, Alina berkata, Kau ini bagaimana sih? Bagaimana kau memberitahunya? Aku menyuruhmu untuk pergi meminta uang kepadanya." Apa maksudnya dia mendirikan sebuah perusahaan untukmu? Bagaimana dengan uangnya? Reva berkata, "Ma, Direktur SIM berkata bahwa tidak pantas kalau dia langsung memberikan uangnya kepadaku. Lagi pula, saat itu ada banyak orang yang membantu dalam masalah ini. Jika dia memberi uang kepadaku, tetapi tidak memberikan kepada yang lainnya, itu tidak pantas. Jadi, Direktur SIM mendirikan sebuah perusahaan untukku. Jadi, nanti kalau ada yang menanyakannya kepadaku, Direktur SIM juga dapat mengatakan bahwa dia juga mitra bisnisku." Alina berkata dengan gugup, "Apa gunanya perusahaan itu untuk keluarga kita? Perusahaan itu tidak bisa untuk dimakan ataupun diminum, dan juga tidak tahu harus menunggu berapa lama lagi baru bisa menghasilkan keuntungan. Yang paling keluarga kita butuhkan saat ini adalah uang, tahu tidak? Kau lihat papamu itu, dia menyukai sebuah baju Armani, tetapi sudah sebulan lebih pun dia masih tidak rela untuk membelinya. Dan juga aku, beberapa waktu lalu, beberapa teman-teman aku sudah membeli satu set perhiasan baru, tetapi hanya aku yang belum.
bagaimana aku bisa menghadapi teman-teman aku ini di kemudian hari? Lalu mobil keluarga kita juga benar-benar tidak cukup pakai. Kadang-kadang Hana meminjamnya sebentar sehingga aku dan papamu harus berjalan kaki. Bagaimana bisa seperti itu terus? Dan rumah kita itu, memangnya kita tidak perlu menggantinya? Kau, apa sih yang salah dengan otakmu? Memangnya kau tidak tahu situasi di dalam keluarga kita? Untuk apa kau menginginkan perusahaan? Reva terdiam. Bukannya waktu kemarin dia mengatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk membelikannya rumah, mobil dan pakaian. Tetapi mengapa sekarang malah menjadi keinginan Alina semua? Reva berkata, "Ma, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Direktur SIM sendiri yang berkata seperti itu. Apalagi perusahaan itu juga akan segera dibuka. Kalau aku lihat sikap Direktur SIM itu sama sekali tidak memungkinkan untuk meminta uang darinya. Alina langsung kesal. Mengapa tidak mungkin? Kau telah membantunya mendapatkan begitu banyak keuntungan. Jadi sudah sewajarnya dia membagikan sedikit keuntungan itu kepadamu. Kau ini benar-benar deh. Mengapa otakmu begitu kaku? Kalau bukan berkat kau, memangnya dia bisa mendapatkan keuntungan yang begitu banyak? Oh, saat uangnya sudah didapatkan, dia langsung berubah dan seperti tidak mengenalmu lagi, begitu? Reva berkata, "Ma, kan dia juga telah mendirikan perusahaan itu untuk kita. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia berubah dan seperti tidak mengenal aku lagi?" Dengan marah Alina berkata, "Aku tidak peduli, pokoknya kau harus minta uangnya." Memang benar kata orang ya, semakin kaya akan semakin pelit. Orang-orang seperti apa sih mereka ini? Aku tidak mau perusahaan. Kau beritahu kepada Kenji bahwa keluarga kita tidak butuh perusahaan. Keluarga kita sudah memiliki perusahaan farmasi Su yang begitu besar. Untuk apa kita menginginkan perusahaan lainnya? Kau katakan padanya bahwa kalau dia tidak mau memberikan uangnya, nanti aku akan membuat keributan yang besar dan membuat reputasinya tercoreng di kota Carson. Reva tertegun. Apakah Alina ini berencana untuk merusuh dan merampok? Setelah hening, beberapa saat kemudian Reva berkata dengan suara kecil, "Ma, aku rasa kita tidak bisa membuat masalah dengan Direktur SIM. Direktur SIM sekarang bertanggung jawab atas seluruh pengaturan sumber daya medis di kota Carson. Berapa banyak sumber daya yang dapat dialokasikan kepada perusahaan farmasi Su? Ini semua tergantung kepada Direktur SIM. Jika masalah ini diperbesar sehingga Direktur SIM marah, bisa jadi dia malah akan memblokir industri farmasi Su. Dan pada saat itu, perusahaan farmasi Su kita mau tidak mau pasti akan gulung tikar." Alina berkata dan terkejut. "Hah? Bisa seperti itukah? Bukannya si Kenji hanya memiliki apotik Fortune? Memangnya dia punya kekuatan yang luar biasa juga?" Dengan tidak berdaya Reva berkata, "Dulu memang tidak ada, tetapi sekarang dalam industri medis di kota Carson, dia adalah pemegang keputusan tertinggi." Alina terdiam beberapa saat dan setelah beberapa waktu kemudian dengan suara rendah dia berkata, Lebih baik kau pergi mencari Kenji untuk mengobrol. Aku rasa mungkin sikapmu saja yang kurang tangguh. Kau harus bersikap lebih keras lagi agar dia mau menyerah." Dan pada saat itu, Nara yang sudah tidak tahan langsung meraih teleponnya dan bertanya, "Ma, kau ini kenapa sih? Kau tahu tidak siapa Kenji itu? Kau ingin bersikap keras kepadanya. Sampai hari ini pun, Kenji masih bisa menenggelamkan orang-orang ke sungai Carson setiap tahunnya. Kau meminta Reva untuk bersikap keras kepadanya. Bukankah itu menyuruh Reva mencari mati?" Alina langsung kesal dan berkata, "Masa iya sampai seserius itu? Reva,
Kau hanya takut mati, jadi kau tidak berani meminta uang kepadanya kan? Nara merasa sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah beberapa saat kemudian, dengan marah dia berkata, "Aku tidak mau lagi bicara denganmu. Pokoknya, Direktur SIM telah mendirikan sebuah perusahaan untuk keluarga kita, dan itu juga sudah menyatakan ketulusan hatinya. Aku tidak akan membiarkan Reva mengambil resiko itu. Sudah ya, aku tutup dulu." Nara langsung menutup ponselnya. Dia tidak memberi kesempatan kepada Alina untuk berbicara lagi. Setelah itu, Nara yang masih kesal langsung membuat limit panggilan kepada Alina dari ponsel Reva, sehingga Alina tidak bisa menelponnya lagi. "Baiklah, malam ini kita langsung pindah ke sini saja. Beberapa hari ini kau juga tidak perlu pergi ke kantor. Kau ambil cuti saja dari rumah sakit sehingga mereka tidak bisa mencarimu. Setelah beberapa hari mereka pasti akan berhenti," ujar Nara. Reva tersenyum. Nara benar-benar memiliki cara yang baik untuk menghadapi Axel dan Alina. Di tempat yang lain, Axel, Alina, Hana, dan Hiro sedang duduk-duduk di rumah. Panggilan telepon tadi itu menggunakan pengeras suara untuk menelpon sehingga percakapan itu dapat terdengar oleh mereka semua. "Alina tampak kesal. Kalian lihat anak ini, ada apa sebenarnya? Masih saja membela orang luar. Memangnya kenapa kalau aku menyuruhnya pergi meminta uang? Bukannya ini semua juga demi keluarga kita? Orang macam apa sih mereka ini?" Hana yang berada di samping berkata dengan dingin, "Ma, apa kau masih berharap kepada Nara? Aku sudah bilang kan, kakakku itu sudah terpesona kepada Reva. Dia sama sekali tidak akan membantu kita." Tiba-tiba Hiro berkata dengan perlahan, "Ma, aku rasa Reva telah berbohong kepada kita. Kenji adalah orang yang sangat adil. Reva telah membuatnya mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga tidak mungkin kalau dia tidak memberi hadiah kepadanya. Satu-satunya kemungkinan adalah Kenji sudah memberikan uangnya kepada Reva, tetapi dia menelannya sendiri."